warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Tim hukum Paslon 03 Ganjar Mahfud tampaknya sangat serius mempersoalkan kecurangan Pilpres 2024 yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Jokowi. Untuk menghadapi kecurangan atau untuk mempersoalkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh rezim Jokowi itu mereka kan menggunakan dua jalur seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD, yakni menggunakan hak angket di DPR dan kemudian juga mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Di hak angket itu yang menjadi leadernya adalah Ganjar Pranowo, calon presiden Ganjar Pranowo, sementara untuk di Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi leadernya adalah Mahfud MD. Dan untuk hak angket itu katanya sudah disiapkan naskah akademiknya secara serius. Nah, yang juga tidak kalah serunya ternyata ini untuk di Mahkamah Konstitusi. Mereka ini seperti dikatakan oleh Deputi untuk divisi hukumnya, yakni Henry Yosodiningrat, ini anggota PDIP, mantan anggota DPR, atau masih menjadi anggota DPR sekarang, saya tidak ingat, tapi yang jelas ini seorang pengacara yang juga top, menyatakan bahwa akan ada seorang Kapolda yang menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut saya ini baru bakal jadi seru ya, ini bisa terjadi perang bubat di Mahkamah Konstitusi. Kalau seorang Kapolda kemudian jadi saksi, ini bakal jadi gempa bumi besar, karena kan instansi Polri selama ini banyak dicurigai punya peran besar dalam memenangkan pemilu presiden untuk kemenangan paslon 02, dan juga sebelumnya itu dicurigai dalam soal mobilisasi dan juga membantu kampanye-kampanye yang dilakukan oleh PSI, partai yang sekarang dipimpin oleh putra Pak Jokowi juga, yakni Kaisang Pangarep. Seperti dikatakan oleh Henry Yosodiningrat, PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ini saya baca di CNN Indonesia. Henry mengungkapkan salah satu saksi, yakni seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Kata Henry, dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tim Ganjar Mahfud tidak hanya fokus, bukan tidak hanya ini, tepatnya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan paslon yang pemenang yang diumumkan KPU. Namun akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, kata Henry, tim hukum TPN Ganjar Mahfud telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim tidak membuat keputusan keliru dan tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM. Itu kata Henry Yosodiningrat dalam keterangannya hari ini ya, Senin tanggal 11 Maret 2024. Henry optimis bahwa bukan hal yang baru bila Mahkamah Konstitusi memutuskan melakukan pemilu ulang. Sebab hal seperti ini sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Dan Henry menambahkan kekalahan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Padahal Ganjar pernah menjabat gubernur di provinsi itu selama 10 tahun dan Jawa Tengah itu merupakan basis dari suara PDIP. Dan Henry juga meyakini tim hukum dari Ganjar Mahfud bisa membuktikan di Mahkamah Konstitusi terjadi mobilisasi kekuasaan mulai dari mengerahkan aparatur negara seperti intimidasi yang dilakukan oleh Polsek dan Polres. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dan dicopot, ujarnya. Henry membenarkan dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih itu terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sehingga partisipasi pemilih di daerah ini cukup rendah, hanya berkisar 30%. Dia menyebutkan kerusakan pemilu 2024 sudah didesain dan direncanakan oleh penguasa yang diawali dengan dipaksanya putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Gibran maju pada kontestasi politik
setelah ada cawe-cawe Jokowi di Mahkamah Konstitusi kemudian berlanjut ke KPU yang menerima pendaftaran paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Padahal ketentuan usia untuk menjadi capres-cawapres kala itu adalah 40 tahun, sementara usia Gibran baru 36 tahun. Di sini terlihat terencana semua Jokowi melakukan intervensi terhadap hukum dan pelaksanaan hukumnya. Itu penegasan dari penegasan atau keterangan dari Henry Yosodiningrat hari ini ya, hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Nah, saya kira ini strategi tim hukum Ganjar Mahfud ini benar. Mereka tidak fokus pada selisih perhitungan suara. Sebab kalau ini sebenarnya berlaku di pilkada ya, tingkat bupati dan gubernur itu selisih suara itu diatur ya ambang batasnya itu 0,5 sampai 2%. Kalau selisih suaranya jauh banget itu nggak akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang ini kan selisih suara antara paslon 03 dan 02 ini kan jauh banget ya, sampai berapa? Sampai lebih dari 40%. Jadi ya agak berat kalau menggugatnya soal selisih suara. Jadi tepat kalau mereka kemudian menunjukkan bahwa bukan soal selisih suaranya, tapi kecurangan yang TSM itu yang mereka gugat. Karena di Pilpres itu beda dengan pilkada, tidak ada ambang batas selisih suara. Jadi ini dasarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur soal ambang batas selisih perolehan suara Pilpres untuk diajukan ke MK. Yang diatur bila ada yang keberatan terhadap penetapan KPU tentang perolehan hasil suara, maka dia punya hak mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, tapi dengan batas waktu, gitu ya. Bedanya tidak ada ambang batas suara, tetapi adanya batas waktu. Kalau tidak salah, seingat saya ini 3 hari ya setelah ditetapkan, kemudian dipersilakan untuk mengajukannya. Nah, ini pertanyaannya, kemudian Kapolda mana ini yang akan dijadikan saksi oleh tim Ganjar Mahfud? Dan kalau ada kira-kira Kapolda mana sih yang siap mati gitu atau karirnya berhenti karena maju jadi saksi kecurangan Pilpres 2024 yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Tapi kalau tadi disebut-sebut soal Jawa Tengah dan kemudian juga memang ini yang jadi battle ground-nya itu ya bagi PDIP mungkin yang paling signifikan kalau yang diajukan sebagai saksi itu adalah Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Lutfi. Karena di Jawa Tengah ini tim Ganjar Mahfud yang paling dirugikan. Dan ini kan daerah yang sebelumnya selalu disebut sebagai kandang banteng itu suara PDIP itu dan khususnya suara paslon 03 itu hancur-hancuran. Padahal kan tadinya ini Ganjar tuh diharapkan jadi basis jadi mengajukan perlawanan di Jawa Tengah dan juga termasuk Jawa Timur. Tapi Jawa Tengah saya kira yang paling diandalkan. Tapi sementara ini kalau dari hasil membandingkan suara antara perolehan PDIP di Pileg dan kemudian Ganjar Mahfud di Pilpres memang beda. Ini suara PDIP tetap lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara di Pilpres. Padahal kan ini sebenarnya selain PDIP juga didukung oleh partai-partai koalisi. Jadi agak mengejutkan lah ya kalau kemudian suara Ganjar dan Mahfud itu di bawah perolehan suara partai-partai koalisi. Seperti dikatakan Henry, ini peran polisi di Jawa Tengah ini banyak dipersoalkan ya. Dan apalagi tadi itu tingkat partisipasi di Sragen katanya hanya 30%. Padahal kawasan ini kan disebut juga sebagai salah satu kandang banteng ini ya. Sragen ini kawasan Solo Raya ya. Jadi selain Solo itu ada apalagi Karanganyar, Wonogiri, Sragen. Ini adalah wilayah-wilayah yang diandalkan sebagai daerah yang tadinya diharapkan bakal mendulang suara nih pasangan Ganjar dan Mahfud di sini. Kalau dari sisi perolehan kursi di Pileg, memang di Sragen ini bertahan PDIP, malah bertambah dari sebelumnya 2019 itu 13 kursi, sekarang menjadi 15 kursi. Jadi ada tambahan 2 kursi. Namun di pemilu presidennya di Pilpres itu Ganjar Mahfud itu hanya memperoleh 32,9%, sementara Prabowo Gibran itu memperoleh suara 54,3%. Ini memang bikin pusing dari tim 03. Nah, siapa Kapolda Jawa Tengah sekarang? Dia ini adalah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Dia ini dikenal sebagai orang dekatnya Pak Jokowi, juga disebut sebagai geng Solo karena pernah menjabat di Polres Solo saat Jokowi menjadi wali kota ini pada periode kedua ya. Lutfi itu menjadi Wakapolres Solo tahun 2011 saat Kapolresnya dijabat oleh Listio Sigit. Sekarang menjadi Kapolri, Jenderal Listio Sigit. Dia pernah menjadi Kapolres Solo pada tahun 2010 dan tahun 2012.
Dan kemudian, ini Lutfi itu menjadi Kapolres Solo tahun 2015. Ya ini jadi kalau tahun 2015 itu berarti, Pak Jokowi sudah terpilih menjadi presiden ya. Baru setahun menjadi presiden. Jadi pasti saja kalau Pak, Jokowi pulang ke Solo juga yang mengamankan adalah Pak, Ahmad Lutfi ini. Rasanya sih kalau lihat kedekatan Pak Ahmad Lutfi dengan Pak Jokowi nggak mungkin ya, Pak Lutfi yang akan jadi saksi dari tim, Ganjar dan, Ganjar Mahfud ini. Ya tapi kita belum tahu juga, sebab kalau bukan Jawa Tengah, lantas Kapolda mana yang perannya itu memenangkan pasangan 02 itu sangat besar. Tapi saya kira Kapolda manapun kalau benar, mereka ini ada yang mau menjadi saksi, saksi kecurangan, dari paslon 02, ya dipastikan ini tetap aja sangat seru ya. Ini kan semacam apa ya, deep throat gitu kalau dalam skandal Watergate gitu. Jadi orang dalam yang membocorkan kecurangan Richard Nixon yang pada waktu itu memata-matai kantor pusat dari Partai Demokrat. Nixon ini kan dari Partai Republik, sementara Watergate itu adalah lokasi kantor dari Partai Demokrat. Dan belakangan kita tahu bahwa, deep throat-nya ini juga dari salah satu petinggi FBI, jadi petugas keamanan juga memang. Jadi mereka yang tahulah yang seperti ini. Nah soal keterlibatan Polri dalam pemenangan Pilpres dan Pileg ini sesungguhnya sudah lama diendus oleh PDIP, khususnya, yang waktu itu mencuat ke permukaan adalah soal Pileg. Pada waktu itu yang disoroti adalah peran kepolisian dalam rangka itu ikut memenangkan PSI, ya, menyiapkan atribut kampanye PSI. Dan anggota Komisi 3 PDIP Irjen Pol, Purnawirawan Safarudin pada akhir tahun 2023 pernah menyatakan hal ini dalam, rapat kerja dengan Kepala Baharkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Imran Fadil. Pada waktu itu dia mempertanyakan soal banyaknya sekali baliho-baliho PSI yang dipasang terutama di kawasan Jawa Barat ya. Ini juga saya mau minta Pak diklarifikasi saja sekarang. Karena sudah muncul di media sosial ini. Di Jawa Barat itu dengan di Jawa Tengah, ya, itu kenapa PSI dipasangkan oleh balehonya oleh polisi? PSI di Jawa Barat, Pak, ada di media. Maksud saya supaya diklarifikasi supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain. Dan Bapak tidak bisa mengamankan kalau ada kekacauan di situ. Ini kesempatan nanti dijawab, diklarifikasi, kan ada wartawan itu benar apa enggak gitu kan. PSI kan memang jadi bingung juga kita. PDI Perjuangan itu kan sudah sekian puluh tahun jadi partai politik. Anak ranting sudah terbentuk sampai RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa masang sekian baleho. PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 per kecamatan. Menurut di koran. Ini kan susah kita. Itu pasti kalau polisi yang memasang itu pasti polisi jadi pemain. Dan ketika terjadi kekacauan, polisi tidak bisa mengamankan di situ. Bapak ditunjuk-tunjuk hidung sama masyarakat. Ngapain Bapak mengamankan di sini? Bapak yang masang sendiri. Nah sekarang tidak ada ruang yang tidak. Bapak pasang tengah malam. Tengah malam juga ada. Caleg-caleg sekarang bergerak Pak. 1 kali 24 jam. Bapak pasang, oh polisi yang pasang. Pakaian preman. Iya, tapi kan masyarakat situ tahu. Seumpamanya. Nah mohon diklarifikasi supaya membersihkan polisi kalau memang tidak betul itu. Perlu dicatat, Safarudin adalah mantan petinggi Polri. Dia ini pernah menjadi Kapolda Kaltim tahun 2015 dan 2018 dan setelah itu bergabung dengan PDIP menjadi anggota DPR RI. Nah, rekan Safarudin di Komisi 3, Trimedia Panjaitan waktu itu juga mempertanyakan tentang keanehan yang dia temui di daerah dapilnya di Sumatera Utara, di sekitar Danau Toba itu yang berkaitan dengan atribut PSI yang tiba-tiba muncul pada malam harinya belum, maksud saya malam harinya belum terpasang, tapi pagi harinya sudah terpasang secara masif di daerah pemilihan dia, padahal dia tahu bahwa tidak ada kader PSI di situ. Saya gara-gara rapat ini pulang dari Sumatera Utara kemarin. Karena saya diperintah nyalek, saya nyalek.
Mungkin perintahnya Pak Pacul sama Pak Ibu Puan, sayang suara saya 106.000. Ya. Jadi saya nyalek, saya keliling dari Samosir, Toba, Humbang, Taput. Rata-rata satu hari satu kabupaten dalam rangka mencari suara, memungut suara. Itu betul. Saya tanya orang di 4 kabupaten itu, nggak ada tuh. Sampai mereka ngobrol di warung kopi, di Lapo Tua begitu, sampai jam 10, nggak ada. Balionya Kaisang yang 3 model itu, ada yang begini. Tapi mendadak pagi-pagi ada, kita juga nggak tahu bang, kata mereka. Padahal strukturnya tidak ada sampai bawah. Apa yang disampaikan dengan sangat tepat oleh Pak Saripudin tadi, Saparudin tadi, karena beliau sebenarnya baru jadi orang partai, tapi ngomongnya udah tepat sekali. DPC, PAC, ranting, anak ranting. Tepat sekali dia, berarti sudah menjiwai jadi orang partai. Pak Saparudin itu. Itu juga yang kami lihat di dapil kami. Paling tidak saya bisa klaim 4 kabupaten itu. Samosir, Toba, Humbang Asundutan, Taput. Jaraknya nggak sampai 100. Kalau nggak foto itu, tapi foto itu yang ini paling banyak. Justru calon presidennya agak kurang. Itu yang dominan. Padahal strukturnya nggak ada di bawah. Ya kalau sebagai orang hukum, kan kita bicara patut diduga. Yang bisa seperti itu malam kan cuma 2. Kalau nggak TNI, Polri. Yang jagoan masang kayak begitu. Nah, itulah yang harus dijaga. Tadi Pak Saparudin juga sudah mengingatkan. Kan kalau bapak yang ada di sana paling lama 10 tahun pensiun. Tapi yang harus dipikirkan nasib Polri. Tadi Pak Beni sudah bilang makin banyak yang melototin. Viralnya juga paling gampang. Begitu dimainkan di medsos, jadi rame keluar TR. Sehingga dari peristiwa-peristiwa ini, mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Komisi 1, itu sudah terjadi di Komisi 1, mereka membuat panja pengawasan netralitas TNI. Ya, saya kira Komisi 3 juga kami mengusulkan, Saudara Ketua, kita buat panja pengawasan netralitas Polri. Ya, saya mengusulkan ketua jadi ketuanya. Sehingga ketua memberikan surat kepada Trimedia Panjaitan, awasi Polri di Sumatera Utara. Ya saya kena tiap minggu saya harus pulang nih. Jadi kalau kita lihat yang diindus oleh PDIP sejak lama itu, mereka pasti sudah mulai mengamat-amati atau bahkan memata-matai secara dekat gitu apa yang dilakukan oleh Polri untuk rezim Jokowi ini. Jadi siapapun Kapolda yang akan diajukan itu menurut saya tetap seru dan layak ditunggu. Kendati itu bukan Kapolda Jawa Tengah gitu ya. Apalagi kan di PDIP ini banyak bergabung para mantan petinggi Polri. Yang baru saja bergabung yakni mantan Wakapolri yang baru pensiun Komjen Gatot Edi, yang sekarang ini kan dia menjadi wakil ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Belum lagi kalau kita sebut nama kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan yang juga mantan petinggi Polri. Jadi pokoknya ini dijamin bakal seru ya. Asal jangan kemudian PDIP ini getak sambal atau kemudian masuk angin karena ditawari jabatan, masuk kabinet Prabowo Gibran kendati dia sekarang menjadi partai oposisi, atau kemudian masuk angin karena diancam dengan kasus-kasusnya yang disandra secara politik oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau masih terus akan bongkar-bongkar soal kecurangan Pilpres, baik itu melalui hak angket maupun Mahkamah Konstitusi, maka
ya kasusnya akan kembali dihidupkan dan dengan begitu nantinya PDIP mundur lagi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena kita berharap kecurangan Pilpres 2024 ini dibongkar secara tuntas dan siapa lagi yang sebenarnya ngerti permainan seperti ini karena kan ini kan kadernya ya Pak Jokowi itu di PDIP, ya harusnya PDIP lah yang seperti bunyi pepatah lagu, sorry ulangi salah, seperti bunyi syair lagu, ya kau yang memulai dan kau yang harus mengakhiri. Saya Hirsum Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.